Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3. Ada dua hal yang akan kita pelajari, dan dua hal ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, mengenai kalimat tanya. Benar. Materi yang pertama mengenai jenis-jenis informasi, dan yang kedua menceritakan kembali isi teks. Sebelum materi kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya materi hari ini itu mengenai menceritakan kembali isi teks, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara mencari informasi dari teks. Tapi sebelum kita masuk ke materi menceritakan kembali isi teks, Ibu akan menjelaskan bahwa informasi itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama, informasi tersurat, dan yang kedua, informasi tersirat. Dua hal ini merupakan hal yang saling berkebalikan. Jadi, apa itu informasi tersurat? Informasi tersurat adalah informasi tertulis dengan jelas dalam sebuah teks yang kita baca. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara langsung di dalam teks. Jadi di situ ketika tersurat kita langsung tahu, oh ini pesannya jelas. Sedangkan dari tersirat kita harus mengartikan kalimat tersebut terlebih dahulu. Contohnya apa, Bu? Contoh dari informasi tersurat, gedung di tempat ayahku bekerja memiliki 20 lantai. Jelas di situ bahwa gedung tempat ayah bekerja memiliki 20 lantai. Contoh dari tersirat, jika kamu pergi ke Jakarta, kamu akan melihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Dari informasi, dari kalimat ini, kita harus mengartikan apa itu gedung pencakar langit. Ternyata gedung pencakar langit itu gedung-gedung yang sangat tinggi. Nah, jadi informasi dari kalimat ini adalah di Jakarta terdapat banyak gedung-gedung tinggi. Itu yang dimaksud dengan informasi tersirat. Sekarang mengenai menceritakan kembali isi teks. Ketika kita sudah mengetahui informasi dalam teks, kita bisa menceritakannya kembali. Langkah-langkahnya apa saja berarti? Yang pertama, tentunya teks tersebut harus kita baca keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, ketika membaca, kita menandai informasi-informasi penting sebagai kata kunci. Jadi kata kuncinya digaris bawahi. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan dan menjawabnya. Kita membuat daftar pertanyaan dari kata-kata tanya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian menjawabnya dengan melihat kata kunci dari yang informasi penting yang telah kita garis bawahi dari langkah kedua tadi. Yang keempat, setelah kita membuat jawaban dari daftar pertanyaan yang telah kita buat, maka jawaban-jawaban tersebut kita rangkai menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat kita sendiri, dengan menggunakan bahasa kita sendiri, sehingga informasi tersebut mudah sekali kita ingat. Ibu ulangi ya, cara menceritakan kembali isi teks ada 4 langkahnya. Yang pertama membaca teks dengan seksama, yang kedua menandai kata kunci atau informasi pentingnya, yang ketiga membuat daftar pertanyaan dan menjawabnya, dan yang keempat merangkai jawaban menjadi sebuah kesimpulan. Ibu akan mengingatkan kembali kata-kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan sehingga kita bisa mengerti informasi dari teks yang kita baca. Ada 5W dan 1H. 5W-nya ada what, apa, who, siapa,
When, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Sedangkan satu hanya ada how, bagaimana. Jika kata-kata tanya tersebut kita gunakan ketika kita membuat daftar pertanyaan, kita bisa menjawabnya dengan baik, maka kita telah mencari informasi dengan tepat dari teks tersebut. Bagaimana Nana? Sudah paham mengenai informasi dari teks? Ternyata mudah sekali kan? Intinya membaca, memahaminya, kemudian kita membuat kesimpulan dari teks yang kita baca dengan menggunakan bahasa kita sendiri, sehingga kita lebih mudah memahami. Ibu cuma pesan rajin-rajinlah membaca bacaan-bacaan yang berguna bagi kamu. Bisa bacaan ilmu pengetahuan, cerita pendek, fabel, novel, ataupun komik-komik yang mendidik kalian. Ya, jangan lelah untuk membaca, karena membaca itu kunci dari kita memahami dunia ini. Karena buku adalah jendela dunia. Terima kasih, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.